Hai guys, selamat datang di channel YouTube saya, Chandra L. Satu-satunya konten kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menampilkan informasi program-program kesehatan, inovasi, dan strategi. Pemirsa, usia remaja itu 10 sampai 24 tahun ya. Pembinaan remaja itu bertujuan untuk mengontrol perilaku remaja agar tidak bertentangan dengan kaidah kehidupan remaja yang berlandaskan etika dan moral dalam pembangunan karakter bangsa. Pemirsa, remaja yang tidak mempunyai impian adalah remaja yang tidak percaya diri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku hidupnya. Contohnya, kenakalan remaja yang dapat menjerat mereka kepada kasus hukum. Pemirsa, berikut ini adalah pernyataan para remaja seberapa jauh pengetahuan mereka tentang bahaya merokok, minum minuman keras, dan narkoba, serta bagaimana cita-cita mereka. Perkenalkan, nama saya Alvis Patipawai, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Sinopati Kundre, umur saya 13 tahun. Perkenalkan, nama saya Tobus Patulawan, umur 14 tahun. Oke, sekolahnya di mana sayang? SMP Paulus, sama laki ya? Iya. Oke, pertanyaannya, tahu Kaseng apa itu narkoba? Tahu. Narkoba itu apa dek? Narkoba itu merusak Ya, saraf-saraf. Saraf-saraf ya. Narkoba kayak apa sayang? Kayak apa saja? Narkoba itu seperti apa saja? Alkohol. Oh, narkoba seperti alkohol. Oke, apalagi narkoba itu kayak apa lagi? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Narkoba apa lagi sayang? Ada yang tahu Kaseng? Saya tahu. Alkohol selain narkoba kayak alkohol apa lagi? Oh, seperti itu saja ya. Ganja ya. Kira-kira narkoba itu merusak masa depan adik-adik Kaseng? Ya, Merusak. Ya, cita-citanya menjadi apa sayang? Polisi. Mau jadi apa? Brimob. Jadi apa sayang? Brimob. Brimob. Menjadi apa? Tentara. Tentara. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, sekolah yang baik ya. Iya. Oke. Salam sehat. Selamat pagi. Makasih. Nama saya Jason Jesayas Leonari, sekolah di SMP Kristen Somlaki, umur saya 15 tahun. Nama saya Nataliano Futuembul, sekolah di SMP Paulus, Somlaki, umur saya 15. Menurut diri saya, merokok dan minum minuman keras berbahaya bagi diri saya. Saya bisa terjerat dengan kasus hukum, dan itu merusak masa depan saya. Menurut saya, merokok dan minuman keras berbahaya bagi diri saya. Merokok itu mengotori tubuh saya. Kalau minuman keras itu menghanguskan seluruh organ tubuh saya. Yang ada saya cepat mati. Generasi unggul Indonesia maju. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Cornelis Daud Manukian, umur saya 16 tahun. Saya sekolah di SMA Budi Mulia. Kelasnya berapa? Kelas 11 di 1. Oke, pertanyaannya. Kamu tahu nggak narkoba itu seperti apa? Seperti obat terlarang. Itu Bahaya dari minum-minuman keras dan merokok itu apa saja? seperti Minuman keras sopi ya? minuman bir. Bir. Ya, kalau minum-minuman keras itu bagaimana nanti buat tubuh kita? Buat kita, tubuh kita sangat hancur, menjadi hancur Hancur ya, dan tidak sehat. Bisa mati Kaseng minum minuman keras itu. bisa mengakibatkan mati. Oke.
Kemudian merokok. Merokok baik atau tidak untuk kesehatan? Tidak. Tidak. Kenapa itu? Karena dia akan menghancurkan jantung juga. Oh, jantung hancur ya? Oke, terima kasih sayang. Adek, tahu gak Seng? Bahaya dari apa itu narkoba? Narkoba itu apa? Oh, tidak tahu, tidak tahu. Kalau merokok tahu, orang merokok tuh tahu, rokok tuh kayak gimana? Merusak kesehatan. Nah, tahu minuman keras di sini dibilang apa? Sopi di sini. Kira-kira minuman keras untuk kesehatan baik atau tidak? Narkoba itu seperti apa? Tahu narkoba itu apa? Bicara kosong. Ada kurang tahu narkoba. Tidak pernah nonton di televisi narkoba itu apa? Tidak tahu narkoba itu apa? Tidak tahu. Oke, terima kasih. Narkotika? Tidak pernah dengar. Tidak pernah nonton dari televisi. Tidak pernah dengar cerita orang tentang narkotika. Tidak pernah dengar orang masuk penjara karena narkotika. Pernah. Tapi ada tahu narkotika itu seperti apa? Oh, Seng tahu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Angel. Umurnya berapa sayang? Umurnya 17. 17 tahun, sekolah di Kelahiran tahun 2005, sekolah di SMA Budi Mulia. kelas berapa sekarang sayang? Sekarang menginjak kelas 11, naik kelas 12. Ya, oke. Ini tante mau tanya dulu. Angel tahu nggak itu narkoba itu apa? Narkoba itu menurut saya tuh obat-obat terlarang begitu tante. Oh iya. Seperti apa? Seperti sabu-sabu, ganja, dan obat-obat terlarang lainnya. Ya. Sangat tidak baik. Kira-kira merusak kesehatan masa depannya itu? Sangat-sangat merusak masa depan. Oke. Ya, terakhir cita-cita Angel kelak mau jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi seorang koal TNI. Kuat dan iya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, dadah. Nama saya Delon, umur saya 16 tahun. Hobi saya main bola, saya mulai berlatih sejak umur 10 tahun. Sekarang saya duduk di SMA kelas 2. Saya pengen jadi polisi. Dengan kegiatan olahraga ini, tubuh saya selalu sehat. Menurut saya, minuman keras itu dan merokok merusak tubuh saya. Dapat menghancurkan masa depan saya. Generasi unggul Indonesia maju. Salam sehat. Pemirsa, pengembangan minat dan bakat remaja adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak. Apa sih perbedaan antara minat, hobi, cita-cita, dan bakat? Pemirsa, ini penjelasannya. Hobi dan minat itu ada kemiripan pemirsa. Kalau minat itu rasa suka yang bisa dilakukan dan juga tidak dilakukan. Tapi kalau hobi itu adalah rasa suka yang memang harus dilakukan. Cita-cita dan bakat. Kalau cita-cita adalah impian yang harus dikejar dan dicapai. Tapi kalau bakat adalah motivasinya. Karena bakat itu sudah ada sejak lahir pemirsa. Bakat adalah takdir Tuhan. Dan bakat adalah tahap awal dari perkembangan anak. Pemirsa, dengan bakat kita lebih cepat mengetahui segala sesuatu yang ingin dipelajari. Dan bakat kalau tidak diasah maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Halo pemirsa, yuk kita saksikan pengembangan minat dan bakat remaja di SMP Santo Paulus Saumlaki
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Check it out. Hello everyone, my name is Dewa and I'm a student of St. Paul Somaki. I am learning and reading in here with my friend. My friend name is... Hello everyone, my nickname is Andrea. So I am 12 years old now. Hello everyone, my nickname is Lily. So I am 12 years old now. Hello everyone, my name is Peterna Kamila Yajoloro. My nickname is Gentili. I am 12 years old. Hello everyone, my name is Rosa. And my nickname is Rosa. I am 11 years old. Hello everyone, my nickname is Paula. I am 12 years old. What is your hobby? My hobbies is learning, reading, and I love to learn a language. I can speak English, Mandarin. My hobby is badminton. What is your hobby? My hobby is swim. My hobbies are playing music, singing, and studying English. Hobby? My hobby is singing. My hobby is singing. Your hobby? My hobby is volleyball. I am a student at St. Paul's Junior High School and I am in the grade 7 now. St. Paulus mencetaknya dalam sisi bidang akademika dengan bidang olahraga, dan yang paling banyak itu tingkat akademiknya seperti cerdas cermat yang sering dilakukan baik tingkat kabupaten maupun hingga tingkat provinsi. Nasional kami belum, memang sempat dapat hanya pada level bawah, tapi sudah sampai tingkat nasional. Itu kebanggaan kami dalam sisi nasional. Itu salah satunya adalah minat bakat. Minat bakat itu yang sering terjadi. Yang rata-rata paling banyak itu juara 2. Juara 2 ya? Iya. Kalau tingkat cerdas cermat yang lain kebanyakan 1. Santo Paulus, SMP Santo Paulus Somaki ini mendapatkan beasiswa untuk lanjut ke tingkat provinsi atau nasional. Bisa dijelaskan? Iya, dalam sisi bicara pembiayaan untuk kelanjutannya itu dikembalikan kepada kemampuan anak didik saja. Kalau dia memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dia bertanding dalam skala baik tingkat provinsi hingga nasional, ya sekolah tinggal mensupport saja. Dan itu sudah terbukti banyak. Salah satunya adalah yang paling sering itu adalah di SMA Siwa 5 Ambon. Jadi yang paling sering banyak di SMA Siwa 5 Ambon. Dan dari tahun ke tahun kita mengalami penurunan paling drastis itu mungkin 3 atau 4 siswa saja. Sisanya itu bisa melebihi. Jadi biasanya rata-rata berapa yang lulus di SMA Siwa 5 Ambon? Rata-rata 5. 5 ya? 5 orang itu biasanya sampai tingkat provinsi Siwa 5 Ambon. Menarik. Kelebihannya apa Pak? Sampai orang pada berupaya dengan susah payah untuk bisa lolos ke situ. Salah satu kelebihan dari SMA Siwa 5 Ambon itu yang kami tahu bahwa para peserta didik dan para pendidiknya itu lebih ditingkatkan dalam mutu pendidikan, sehingga hasil kelulusan dari Siwa 5 Ambon itu mampu bersaing bahkan di tingkat internasional, yang membuat anak-anak cenderung untuk masuk ke situ. Pertanyaannya, apakah ke tingkat internasional itu lulusan dari SMA Siwa 5 Ambon itu juga mendapat beasiswa untuk maju ke tingkat internasional? Iya, dan mereka difasilitasi dengan beasiswa.
bukan modal pribadi, tapi berdasarkan mutu yang mereka dapatkan, hasil yang mereka capai sebagai seorang peserta didik itu dinilai oleh suatu perusahaan atau sekolah-sekolah yang memang cenderung mencari anak-anak yang berbakat, sehingga pembiayanya secara gratis oleh sekolah atau perusahaan yang kita. Sampai tingkat kuliah ya Pak ya? Iya. Sangat menarik sekali bagi saya. Terima kasih. Pemirsa, bakat itu ada macam-macam ya. Ada seni, olahraga, fisik, bahkan sosial. Kalau di kota-kota besar, biasanya itu ada tes minat dan bakat anak ya. Boleh dites di lembaga konsultan kesehatan, dalam hal ini psikolog dan psikiater, atau boleh juga melakukan tes minat dan bakat anak pada lembaga pendidikan yang telah disediakan. Bisa lewat tes wawancara, tulisan, bahkan sekarang sudah ada online. Dengan adanya tes psikologi ini, anak bisa mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan mereka, serta potensi mereka pada suatu hal, baik di bidang studi maupun kelak untuk pekerjaan. Halo pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya sementara berada di Sekolah Menengah Kejuruan Immaculata Kota Saumlaki. Pemirsa, di sekolah ini disediakan 2 kelas. Yang pertama adalah kelas busana, di mana para siswa-siswi dididik untuk bisa membuat busana dari bahan kain, bahkan bahan tenun. Dan jangan heran lah kalau mereka keluaran dari sini sudah bisa menenun loh, sudah bisa menjahit. Dan jahitannya termasuk oke pemirsa ya. Nanti sebentar nonton aja hasil mereka. Kemudian kelas pariwisata. Nah, baik wisata lokal maupun wisata mancanegara, itu memang diajarin kepada mereka. Mereka ini sering tampil loh pemirsa di event-event tingkat kabupaten ya, menampilkan tari-tarian Tanimbar. Itu biasanya dari sini juga nih. Yang selanjutnya itu urusan mereka ya. Kemudian ada juga disediakan ruang komputer. Jadi bukan saja belajar lain-lain, tapi harus bisa komputer juga pemirsa. Jadi nggak gaptek. Pemirsa, mereka juga bisa up to date tentang perkembangan yang ada. Apa saja. Nah, dalam rangka mengembangkan minat dan bakat para remaja yang sekolah di sini, itu setiap tahun kan diadakan evaluasi ya. Setahun 2 kali, yaitu ulangan sampai ujian kelulusan.
Nama saya Wiwiti Terlobi, saya umur 16 tahun. Nama saya Lenora Listri Limenat, umur saya 15 tahun. Nama saya Francina Buariat, umur saya 17 tahun. Hobi kami menari. Sejak SMP kami sudah dilatih guru untuk menari. Akhirnya, sekarang menari itu adalah hobi kami. Kami berterima kasih kepada para guru atas didikan mereka selama ini kepada kami. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kami. Dengan adanya pengembangan minat dan bakat kami menjadi berprestasi, kreatif, dan punya banyak teman. Dari sisi kesehatan, selalu positif thinking dan lebih tenang. Kami bisa mengikuti event-event yang terbesar. Terima kasih untuk pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi kami. Generasi unggul Indonesia maju. Salam sehat. Nama saya Yunan Ania Amarduan, umur saya 16 tahun. Nama saya Ripka Aryani Latoperisa, umur saya 16 tahun. Kami sekolah di SMK Immaculata Somlaki, Kelas 11 atau tingkat 2. Kami sekolah di sini memilih jurusan tata busana. Cita-cita saya mau jadi wira swasta di bidang menjahit. Saya pengen jadi guru. Di sini kami belajar dan melatih menjahit. Sekarang saya sudah buat busana. Rumah sudah ada yang pesan. Cukup membantu kebutuhan kami di rumah. Terima kasih para guru atas didikannya. Tuhan Yesus memberkati. Dari sisi pendidikan, saya menjadi kreatif. Dari sisi kesehatan, saya selalu ceria dan tidak emosi. Generasi unggul Indonesia maju. Salam sehat. Ibu seorang pioner dalam memotivasi para siswa. Bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi bakat para siswa? Iya, terima kasih. Kami mengidentifikasi bakat dan minat siswa sesuai dengan keterampilan dan kreativitas mereka. Ketika mereka punya keterampilan dan kreativitas itu ada di seni, maka kami akan lebih prioritas di seni tari, seni musik maupun seni menggambar yang lainnya. Kalau yang lainnya punya kreativitas di misalnya, karena kami di sini program keahliannya busana sama pariwisata, kami juga lebih mengoptimalkan ke situ bakat dan minat mereka. Jadi kami tidak memaksa, kami lebih ini ke siswa untuk memilih dan bagaimana kreativitas mereka dan keterampilan mereka kami akan mengoptimalkan di bagian yang mereka lebih kreativitas dan punya keterampilan. Ibu, perbedaan anak yang berbakat dan tidak berbakat dari sisi potensi itu seperti apa, Ibu? Iya, untuk yang berbakat, ketika kita memberikan sesuatu dan mereka punya bakat, langsung mereka mengetahui dan mereka melakukan itu. Tapi kalau yang tidak punya bakat sama sekali, biarpun kita sudah mengoptimalkan, kita sudah memberikan bantuan, kita sudah memberikan membantu untuk memberikan pelajaran, tapi kalau tidak punya bakat juga tidak akan berkembang. Jadi yang lebih berprestasi itu yang mana, Ibu? Yang lebih berbakat, yang punya kemauan untuk lebih mengetahui segala sesuatu, yang punya kemauan untuk lebih maju, untuk berkembang. Itu yang berbakat. Yang tadinya dia punya tidak prestasi tahu, ya, Ibu ya? Punya prestasi. Ya. Kira-kira harapan Ibu buat para orang tua remaja atau anak didik ini seperti apa, Ibu? Iya, terima kasih. Harapan kami, didikan yang paling utama yang ini adalah dari keluarga. Jadi harapan kami orang tua yang selalu memberikan support semangat bagi anak yang punya kreativitas, punya bakat dan mendorong mereka untuk lebih mengembangkan bakat dan minat mereka. Mungkin itu harapan kami. Harapan Ibu selaku pendidik kepada yang terhormat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk pengembangan minat dan bakat remaja itu seperti apa? Ya, terima kasih. Kami di SMK Immaculata kalau mau lihat untuk pengembangan minat dan bakat, untuk fasilitas semuanya kalau mau bilang sudah sangat bagus. Fasilitasnya juga sudah sangat bagus. Tapi hal yang kami minta, ada kerjasama dari pemerintah daerah untuk lebih khusus dinas-dinas terkait
untuk lebih memperhatikan lagi minat dan bakat siswa yang ada. Ada kerjasama untuk bisa mempromosikan atau mengikuti event-event tertentu, sehingga lewat event-event yang mereka ikuti menjadi dorongan semangat bagi mereka untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Terima kasih. Dengan demikian, remaja yang punya kreativitas, punya prestasi yang luar biasa, itu adalah remaja yang punya masa depan yang juga akan cerah dan luar biasa. Cita-cita mereka tidak akan tercapai apabila tidak ada dukungan dari semua pihak. Dukungan juga baik itu dari kesehatan fisiknya, kesehatan jiwanya, maupun dukungan dari fasilitas lainnya. Ini semua menuju ke program pemerintah Republik Indonesia untuk generasi unggul menuju Indonesia maju. Salam sehat. Pemirsa, tahu nggak sih kalau tes minat dan bakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Dimulai dari dalam keluarga. Itu yang pertama. Kemudian disusul dengan lingkungan di sekitar kita atau lingkungan sosial. Baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Di mana lingkungan itu adalah lingkungan yang sehat. Ada cinta kasih, perhatian, kasih sayang, tanggung jawab dalam proses tumbuh kembang anak sejak usia dini hingga remaja. Karena dengan lingkungan yang sehat akan mempengaruhi kesehatan dan psikologi anak. Di mana kemampuan kognisi atau pemahaman dan kemampuan afeksi atau pengaturan emosi dari si anak itu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah faktor perilaku hidup sehat dan gizi anak. Dimulai sejak ibu mengandung si jabang bayi hingga melahirkan si anak dan kemudian membesarkannya. Karena kalau anak itu sehat, maka dengan mudahnya bakat itu bisa terrealisasi dengan baik. Yang ketiga adalah faktor pendanaan. Ada dana, maka ada kegiatan. Pemirsa, berikut ini adalah beberapa video yang mungkin bisa menginspirasi kita sekalian. Check it out.
Pemirsa, ayo kita cegah permasalahan remaja lewat Bina Keluarga Remaja. Pengembangan minat dan bakat remaja adalah salah satu solusinya untuk menuju generasi unggul Indonesia maju. Ibu ku
Somlaki, Bumi Duan Lolan. Saya, Chandra Tresya Lolonmut,
Sarjana Terapan Kebidanan. Bersama para remaja generasi penerus bangsa. Generasi unggul Indonesia maju. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salve.